Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapnya sunnah, menjawabnya wajib. Pertama, salam. Mengucapnya sunnah, Pak. Jawabnya wajib. Kedua, doa. Berdoa itu sunnah, mengaminkan doa itu wajib. Yang ngeri yang kita salam sanjung murah dijawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan kita dari kubur. Karena salam ini adalah bagian dari doa, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita dalam berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kami muliakan, kami hormati Ustaz Tony Setiawan, SPDMM. Beliau ini senior di Darussalam, kemudian senior juga di BKPRI, dan juga rekan dia bagus tidak sekretaris BKPRI Ustaz Asbiri Insani, sama-sama dari Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati segenap kepengurusan Masjid Baitur Rahman yang berkesempatan hadir, kemudian lingkungan, lalu para RT, ketua RT yang berkesempatan hadir, rekan Nabi yang bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan tindakan diberi kesehatan, kita taat mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita diberi harta, kita tidak pelit untuk berbagi. Alhamdulillah, bersyukur kita dikaruniai ilmu yang sangat sedikit dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tidak enggan untuk bermanfaat membagikan ilmu yang kita ketahui. Jika terus bersyukur dengan ucapan dan tindakan ini, insya Allah yang sehat makin sehat, yang kaya makin kaya, yang pintar makin pintar. Dan itulah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, akan Allah tambah lagi nikmatnya. Kalau yang kufur tadi, tunggu atau Allah azabnya sangatlah pedih. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Kami di sini, khususnya saya pribadi sebagai moderatornya, Pak, tukang aturnya. Kalau yang isi ceramahnya beliau tiga nih. Ya. Aku bagian ngaturnya, bagi nyalah-nyalah kan lah saya. Jadi kami dari penyuluh Kecamatan Moragor, alhamdulillah dan 2 kali kami hadir di Baitur Rahman. Di sini yang berkesempatan hadir kami berlima. Di sini dia juga Ustaz Giarto Budi Utomo. Mudah-mudahan beliau ini lulus Pak ketinggatannya. Amin. Sama dengan Ustaz Ervin. Untuk memberi materi pertama ini kami serahkan kepada Ustaz Jamaluddin Malik membawa tema Nuzulul Quran. Kemudian Ustaz Hervin membawa tentang zakat, karena beliau juga ketua LBZ Fokus Selatan. Kemudian tentang apa disebut tadi itu? Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Ustaz Jaya Sintausa EPD. Yang ketiganya akan berkolaborasi untuk menyampaikan tentang tugas kepenyuluhan
khususnya ada 16 penyuluh, 6 laki-laki, 10 perempuan. Jadi kalau bagian malam bagian pria Pak yang jalan. Karena kalau malam ibu-ibu yang dibawa, repot kami ngantar yang siko-siko. Jadi untuk malam-malam kami berkeliling, bersafari, dan mudah-mudahan ini juga safari terakhir kami di bulan Ramadan ini. Karena atau Jaya, jadi yang 10 terakhir kita stop dulu safari. Kenapa kan? Nak ada terkodar dulu gitu. Ya, jadi alhamdulillah kami ikuti. Kita fokus ke ibadah. Safari ini 20 bawah. Kalau 10 terakhir itu kita fokus ke masing-masing dulu kita Jaya. Ya setuju di kami. Jadi itulah yang sebagai pengantar kami dari Penyuluh Dua, kiranya dalam sampai kami tiba di sini sampai pulangnya nanti tidak berkenan banyak salah khilaf adab tingkah laku kami selama berada di lingkungan Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya mewakili kami selaku rombongan memohon maaf dan terima kasih atas penyambutannya, kepercayaan daripada Bapak Ibu berkhusus Bapak Hendri dengan Ustaz Kristiawan mengajak kami, mengundang kami untuk memberikan tausiah di Masjid Baitur Rahman pada malam hari ini. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan selaku pembuka. Untuk berikutnya kami serahkan mikrofon yang terhormat dan muliakan Ustaz Jamaludin Malik SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku memperhatikan jam yang itu baru sahur, yang itu lah biasa. Jadi iya beda-beda waktu ditanya, masya Allah. Yang ini ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, tanpa kami awali lagi dalam mukadimah karena panjang. Nanti kami mukadimah kalau kita lagi menyampaikan materi. Jadi dalam waktu tidak banyak yang kami sampaikan, nanti kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain, pada Sejaya, Sepin, Satyarto. Pada intinya seperti ini Pak. Kalau kita bicara masalah nuzul Quran, ya, nuzul Quran itu kan hari turunnya Al-Quran. Masalah kapan diturunkan Al-Quran itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang Allah takdirkan atau tidak semua perkara-perkara di dunia ini Allah tampakkan. Ada bagian-bagian yang Allah rahasiakan. Misalnya seperti kematian, seperti rezeki, seperti jodoh, termasuk Lailatul Qadar atau nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kenapa ada sesuatu yang Allah rahasiakan tidak Allah tampakkan? Nah, setiap segala sesuatu yang Allah rahasiakan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin melihat kesungguhan kita dalam menyiapkan, dalam mendapatkan, ataupun dalam menanti kedatangan. Menyiapkan semisalnya kematian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kematian? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita ini bersungguh-sungguh Pak dalam menyiapkan kematian itu. Karena kalau seandainya kematian itu Allah tampakkan batas waktunya, Allah katakan jelas sekali waktunya, Jamal, kau hidup sekian puluh tahun. Kalau kau sudah sampai misalnya 80 tahun, maka ajal akan sampai menjemputmu. Pasti Pak, dari 70 tahun ke bawah minimal banyaklah maksiatnya daripada taubat. Maka Allah tidak memberi waktu, tidak memberitahu kepada kita batas kematian agar kita ini sungguh-sungguh dalam mempersiapkan kematian itu. Rezeki pun seperti itu, jodoh pun seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu selalu memberi clue, memberi kisi-kisi, ya. Sehingga dengan penjelasan-penjelasan Allah dalam Al-Quran itu minimal kita bisa mempersiapkan diri. Lailatul Qadar misalnya. Kenapa Allah tidak memberikan kapan tibanya malam Lailatul Qadar itu? Kapan pasnya malam Lailatul Qadar itu? 17kah, 19kah, 21kah, 23kah dan lain sebagainya. Tujuannya agar kita ini betul-betul mempersiapkan diri, memantaskan diri dan bersungguh-sungguh dalam hal ibadah. Itu tujuan Allah. Maka Lailatul Qadar itu tidak Allah
beri penjelasan kapan turunnya, agar kita bisa sama-sama semangat, sama-sama berebut untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Selanjutnya ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang turunnya Al-Quran, kenapa Al-Quran itu Allah turunkan ke muka bumi? Ayatnya saya kira sangat jelas ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah itu dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang dibacakan oleh rekan kami tadi. Bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya itu diturunkan pembulan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Allah bukan cuma menurunkan Al-Quran saja, tetapi Allah berikan penjelasan di dalam Al-Quran itu apa yang harus kita ikuti dan apa yang harus kita jauhi. Maka ibu bapak Allah, kami pernah dengar materi dari Ustaz Jaya, tugas kita itu setelah menerima Al-Quran paling tidak ada 5 Pak, tugas kita itu Pak. Nah, yang perlu kita pahami dan perlu kita kaji sama-sama. Yang pertama, ketika kita menerima Al-Quran, maka tugas kita yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Nak suka tak suka kita, nak senang tak senang kita, apa yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran itu, maka harus kita imani. Walaupun misalnya ayatnya tidak kita suka, tetapi kita harus mengimani itu. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita pertama kali buka Al-Quran, Al-Quran itu sudah memberikan tantangan kepada kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini seolah-olah Al-Quran itu berkata, aku adalah kitab suci yang di dalamnya ini tidak ada keraguan sedikit pun. Maka kalau kita meragukan sedikit saja isi kandungan Al-Quran itu, maka dipertanyakan keimanan kita kepada kitab suci itu. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masih belum sampai di situ, masih di surat yang sama, di surah Al-Baqarah, kata Allah dalam Al-Quran itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seolah-olah Allah itu berkata seperti ini, jamaah Masjid Baitur Rahman, kalau kalian masih ragu terhadap isi kandungan Al-Quran, maka silakan kalian coba buat satu surat saja semacam Al-Quran itu. Fa'tu bi suratin min mislih. Buatlah semacam satu surat saja semacam Al-Quran itu. Kalau kamu tidak mampu sendirian, wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak seluruh kawan-kawan kau, ajak seluruh profesor paling hebat di muka bumi ini, ajak orang yang paling cerdas di muka bumi ini untuk bikin satu surat saja semacam Al-Quran, kecuali Allah. Maka kata Allah, ajaklah seluruh siapa kecuali Allah. Faktu bisuratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul-betul orang yang betul, kalau kamu betul-betul orang yang benar. Maka Al-Quran itu Pak, sejak 14 abad yang lalu turun, telah memberikan tantangannya. Siapa yang masih meragukan isi kandungan Al-Quran, maka buatlah satu surat saja semacam Al-Quran. Sampai hari ini tidak kakek uang yang bisa buat Al-Quran itu, walaupun cuma satu ayat. Inilah membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul kitab suci. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, setelah mengimani Al-Quran, maka tugas kita selanjutnya adalah mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Pak, mohon maaf ya. Ini kami sampaikan hanya sekedar memotivasi Pak, bukan ngatoi ya. Memotivasi. Beda motivasi dan ngato itu Pak. Kalau ngato itu depan pukanya, kau dilabuyan, pendek, jelek, nah depan pukanya, ya, itu ngatoi. Tapi kalau secara umum seperti ini motivasi kita untuk lebih baik lagi. Kalau ada uang yang umur 20 tahun tidak bisa baca Al-Quran, kemudian Allah berikan kesempatan sampai kepadanya usia 30 tahun, masih tidak pandai baca Al-Quran, 40 tahun masih tidak bisa baca Al-Quran, 50 tahun masih tidak bisa juga baca Al-Quran, maka bisa jadi di dalam hatinya sedikit rasa cintanya kepada Al-Quran. Karena kenapa?
orang itu kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan mengerahkan seluruh energi hidupnya untuk mendapatkan apa yang dia cinta. Itu cinta, Pak. Gak percaya? Waktu bapak-bapak masih masa-masanya dulu bujang-bujang itu, ya, untuk dapatkan ibu-ibu, untuk dapatkan istri bapak sekarang, rasanya apa dipintanya berusaha kita temui. Karena kenapa? Ada rasa cinta. Maka ketika seseorang mencintai sesuatu, dia akan mengerahkan seluruh energi hidupnya untuk mendapatkan apa yang dia cinta, termasuk dengan Al-Quran. Kalau di dalam hati kita ada kecintaan kepada Al-Quran, maka kita akan berusaha sekuat mungkin bagaimana caranya agar kita bisa membaca Al-Quran. Saya sering lihat postingan Kak Henry, ya, bapak-bapak ikan kecipung, tua-tua, bapak-bapak tanggung untuk belajar baca Iqra, belajar baca Al-Quran. Masya Allah, Pak. Itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya. Jadi yang kedua tadi apa, Pak? Mencintai Al-Quran. Yang ketiga, kalau sudah cinta pasti dia akan belajar Al-Quran. Cinta dulu. Sudah cinta kepada Al-Quran, maka dia akan belajar Al-Quran. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka prosesnya akan mudah, Pak. Sama cak kita sholat tarawih ini, saya sering sampaikan, Pak, Bu, kenapa kalau sudah 10 hari terakhir banyaklah jamaah itu yang di luar daripada yang di dalam? Karena kenapa? Yang dipikirnya sudah beda. Semakin mendekati Idul Fitri, makin bau rendang, makin bau ketupat itu, konsentrasinya lah beda. Ya, mikirnya lah lain, ibu-ibu, mikir gelok baru, ya, mikir kue baru, segalanya lah dipikir baru, sehingga kadang ibadahnya jadi kendor. Kenapa orang ini ibadahnya kendor? Karena tak punya target dalam ibadah. Maka penting harus punya target. Paling penting itu bagaimana Ramadan tahun ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu target penting, Pak. Ya, sehingga imamnya lama, santai baik salat. Karena kenapa? Targetnya dapat ampunan dari Allah. Imamnya cepat, ya melok cepat juga. Dan ada mengeluh dalam hal ibadah. Puasa panas terik, siang hari itu santai, ya. Karena kenapa? Targetnya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak, orang yang mentargetkan dapat ampunan di bulan suci Ramadan ini, dia gak akan ngeluh, dia akan bergembira, dia akan berpuasa dengan penuh keikhlasan, karena targetnya adalah ampunan dari Allah. Maka seperti itulah orang kalau cinta kepada puasanya, maka dia tidak akan mengeluh. Dia akan mengerahkan seluruh energi hidupnya untuk berpuasa sepenuh jiwa. Yang pertama tadi, mengimani. Jadi mengimani, Bu, suka tak suka terhadap ayat dalam Al-Quran, senang tak senang, tetap dilaksanakan perintah Allah. Walaupun misalnya ibu dalam Al-Quran itu ada kan, Bu, yang ibu paling tak suka dengan ayatnya adalah, Bu, ada tak ayat Al-Quran itu yang ibu tak suka? Nah, maksudnya apa bapak nih? Ya, masna, wasulasa, waruba. Ayat itu banyak nih. Kalau bahas masalah itu ibu-ibu balik dalam majlis taklim. Ya, itu dia Ustaz untuk bahas masalah itu. Ya. Masna, wasulasa, waruba. Nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Tapi tidak sampai situ. Ternyata ada ujungnya Allah ta'dilu. Kalau kamu mampu berlaku adil. Dibahas adil lagi salah lagi, Pak, ternyata, Pak. Karena ternyata adil itu bukan 50 bagi 50. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai porsi, itu adil. Contoh, Bu, ibu punya anak SMA sama anak SD. Yang SMA sekolah ke SMA 1, yang SD misalnya sekolah ke Ihsan Semulia misalnya, ya, yang paling dekat SD sini, ya. Yang SD dikasih duit jajan 5.000, yang SMA dikasih jajan duit 5.000. Itu adil lah, Bu? Tidak. Adil itu kalau yang SMA dikasih duit jajan 10.000, yang SD dikasih jajan 5.000, itu baru adil. Karena adil itu sesuai dengan porsi. Jadi jangan mikir kalau adil itu harus 50 bagi 50. Tidak, Bu. 50 bagi 50 itu justru tidak menunjukkan keadilan. Ya, adil itu menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Baik, kita lanjut karena waktunya singkat, ya. Jadi yang
Pertama tadi mengimani, yang kedua mencintai, yang ketiga mempelajari, yang keempat kalau sudah kita belajar maka ada usaha kita untuk memahami Al-Quran. Kayak mana cara memahami Al-Quran itu, Bu? Pak, kalau nak ngaji tafsir susah kita nyari guru, Pak. Kami ini kadang ya Allah kemana nak nyari guru belajar di sekitar Moro di mana ya, Pak? Susahnya di Moro ini payah ketemu guru. Karena kenapa? Rata-rata yang pinter-pinter jauh sekali misalnya ya, sibuk punya kegiatan masing-masing. Ada lagi kiai-kiai pondok jauh dari Moro nih, ada di Bawah Maca, ada di Bawah Maca, rata-rata lah sibuk. Susah, Pak, kita nak belajar tafsir itu, Pak. Nak ngaji tafsirnya, nak belajar masalah asbabun nuzul dan lain sebagainya susah. Maka paling mudah memahami Al-Quran itu kayak mana? Hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis taklim. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah nyagu kata orang itu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Minimal poin-poin penting yang bisa kita dapat, ya. Biar kita paham dengan Al-Quran. Contohnya saya ini, Pak. Kalau misalnya kita ditanya dalam masalah Allah, masalah Tuhan. Kalau misalnya ada orang-orang yang non luar Islam misalnya nanya, Tuhan itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan kamu siapa? Allah. Allah itu siapa? Ya Tuhan. Cak itu deh pulang kali kita jawabnya. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan menjebak. Misal ya, orang-orang di luar itu misionaris itu, Pak, kadang dia ngomong kayak ini. Ayat dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang bunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dia bisa memutarkan ayat ini, Pak. Berarti kamu tuh sekarang masih mencari, katanya. Ya? Iya, kamu tuh masih mencari jalan yang lurus, katanya. Belok kami lihatlah jalan kami lurus. Nah, mana kita jawabnya, Pak? Mana kita jawabnya? Kalau misalnya ada orang katakanlah non-Islam, misionaris yang pengen masukkan itu ke agama mereka, kita diajaknya dialog, diajaknya debat. Surat Al-Fatihah. Kadang mereka tuh pintar, Pak, dengan Al-Quran, Pak. Mereka tuh kadang ngomong surat Al-Fatihah itu pas ketika kamu sholat ada ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berarti kamu tuh sampai sekarang masih mencari. Dia mencari jalan katanya. Nah, lemah belok kami beloknya ke jalan kami yang lurus. Ya, tiap minggu baca pengampunan dosa, ya tak? Cak mana Pak jawabnya, Pak? Cak mana, Pak? Bingung kan? Padahal ayatnya sering kita baca. Allah kasih di surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya ada di mana, Pak? Di mana jawabannya, Pak? Di mana jawabannya? Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Apa dah ayat itu? Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Surat apa, Pak? Surat Yasin. Kita minta sama Allah, ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Langsung dijawab doa itu, Pak. Apa kata Allah? Wa ani'buduni, sembahlah aku saja. Hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang kau pinta setiap waktu sholat. Kalau kita belajar memahami Al-Quran, maka ketika kita melaksanakan sholat, selama kita masih menegakkan sholat, maka kita berada di jalan yang lurus. Maka betullah hadis yang mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadaddin. Siapa salat itu adalah tiang agama, yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agama di dalam dirinya, yang meninggalkan salat maka dia sedang meruntuhkan agama dalam dirinya. Karena kenapa? Belok jalannya, Pak, enggak lurus lagi. Selama kita menegakkan salat, maka kita berada di jalan yang lurus. Tapi susah jalan yang lurus itu. Ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Susah jalan yang lurus itu, Pak, seperti jalannya para nabi dan para orang-orang yang siddiq, minan nabi was-siddiqin wasyuhada, seperti jalannya orang-orang yang syahid dan jalannya orang-orang yang soleh. Dak kaki jalan itu yang mulus, pasti banyak gelombang, banyak rintangan, banyak kelok-kelokan dan banyak ujian. Maka kalau kita hidup ini menghadapi ujian, yakinlah bahwa ujian itu adalah bagian dari siratal mustaqim.
tauhid. Selama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita memahami. Yang pertama dulu mengimani, yang kedua mencintai, yang ketiga mempelajari, yang keempat memahami. Kalau sudah paham, baru berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang mengatakan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita paham ayat itu perintahnya tentang berpuasa, maka kita berusaha untuk mengamalkan ibadah puasa. Itu sudah pengamalan. Ya, kita mengamalkan ibadah puasa ini karena kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Yang terakhir, yang paling tinggi, lah belajar, paham, maka ajarkan. Belajar, paham, amalkan, ajarkan. Contoh paling ringan mengajarkan Al-Quran itu apa Pak Bu? Jadi Pak Bu, ini para imam yang ada imam di sini, baca ayat itu usahakan baca ayat yang banyak samo. Tidak apa-apa Pak. Seperti ini Pak, saya hafal surat Ali Imran ayat 134, 135, 136. Itu karena sering dengar ada orang, sekarang sudah meninggal orangnya, orang kampung Minang itu namanya Pak Anasuddin. Dia kalau imam, bahkan mohon maaf dengan Pak Roni, Talkates, itu ada tenangan Pak kami Pak. Ya, jadi pas dia imam, dia galak baca surat laqad jaa al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Galak baca ayat itu Pak. Nah, yang Pak Anasuddin ini dia kalau imam, dia galak baca surat ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena dia sering baca ayat itu hafal oleh aku Pak. Jadi setiap kali aku imam salat baca ayat itu, kuniatkan pahala yang ku dapat dari baca ayat itu, kubagikan juga kepada almarhum. Masya Allah. Jadi tidak apa-apa imam itu baca ayat itu lagi sampai jamaah hafal kalau. Karena kenapa? Semakin sering kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, maka Al-Quran itu dengan sendirinya akan terekam di dalam ingatan kita. Maka sebenarnya bagusnya kalau misalnya maghrib dihidupkan MP3 Al-Quran di masjid ini banyak. Karena kenapa? Itu memfilter pendengaran kita sehari mungkin banyak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Anak-anak yang masih di Pak, semakin sering dia mendengarkan bacaan Al-Quran terekam di dalam otaknya, maka insya Allah dia mudah hafal dengan sendirinya. Maka tidak hafal karena hafal dewek dia, karena sering mendengar. Ya, bayangkan kalau ada orang yang hafal satu ayat yang disebabkan karena kita, kemudian dia baca ayat itu berulang-ulang dalam sholatnya, pahala dia baca ayat itu mengalir terus kepada kita. Masya Allah. Maka rugi kalau ada orang tua yang dia punya anak hafal surat Al-Fatihah tetapi bukan diajarkan oleh orang tuanya. Rugi. Karena setiap sholat dia baca Al-Fatihah, pahalanya itu mengalir bagi orang yang mengajarkannya. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja dari kami ya. Kalau diingat 6 poin tadi, tugas kita setelah menerima Al-Quran harus ada keyakinan, harus ada kecintaan, harus ada usaha untuk mempelajari, harus ada usaha untuk memahami, mengamalkan, dan berusaha kita mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak, istri, suami, tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu tanpa pengantar lagi karena mengingat waktu, jadi untuk memperhemat waktu kita langsung saja ke materi bahasannya. Jadi saya tidak menahan untuk menyampaikan tentang
salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah bicara tentang zakat fitrah, itu pasti di benak kita zakat fitrah itu cuma ada di bulan suci Ramadan. Dan zakat fitrah juga termasuk rukun Islam. Rukun Islam itu kan Pak Bu ada 5. Ini kalau menurut saya pribadi ya, dari kelima rukun ini yang paling ringan, yang paling mudah untuk kita lakukan cuma zakat fitrah. Yang pertama, syahadat. Walaupun cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun tanggung jawab kita terhadap lisan untuk mengucapkan syahadat itu dari lahir hingga dicabut nyawa. Artinya syahadat itu harus dipegang sampai nafas ini berakhir, sampai kita tidak lagi tinggal di dunia ini. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala yang sering disampaikan oleh Khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah itu melarang kita untuk mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu yaitu syahadat tadi. Jangan sampai syahadat yang kita ucapkan itu justru malah batal setelah maut menjemput. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, syahadat itu ternyata walaupun mudah untuk diucapkan, namun menurut kita cukup berat untuk dilakukan karena harus kita pegang sampai kita meninggal. Kemudian yang kedua yaitu sholat. Sholat juga yang termasuk lebih berat juga yang kita lakukan karena kita harus melaksanakannya 5 waktu sehari semalam. Bahkan untuk laki-laki pun diwajibkan untuk sholatnya di masjid. Bahkan dilakukan sampai wafat, sampai meninggal, sampai hilang akal. Karena bagi orang yang tidak berakal itu tidak wajib untuk sholat. Jadi syarat beribadah itu harus berakal. Nah jadi yang kedua pun yang termasuk juga berat untuk kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu puasa. Puasa pun kita harus menahan lapar, menahan haus. Bukan cuma menahan lapar dan haus, harus menjaga diri kita agar terhindar dari segala hal yang merusak pahala puasa. Dan harus kita lakukan istiqomah selama 1 bulan penuh. Kemudian yang kelima tadi yaitu ibadah haji. Ini pun yang termasuk tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Butuh usaha yang kuat, butuh keyakinan yang mantap untuk melakukannya. Bahkan menunaikan ibadah haji pun bagi orang yang mampu dari segi ekonomi maupun dari segi fisik. Sedangkan zakat fitrah, ibadah yang kita lakukan hanya 1 kali selama 1 tahun. Itu pun dikasih oleh Allah waktu 1 bulan. Jadi mulai dibolehkan membayar zakat fitrah itu dimulai ketika pemerintah menetapkan Ramadan jatuh pada tanggal ini. Maka dimulai malam itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai salat Idul Fitri. Jadi itu waktunya begitu panjang selama 1 bulan. Kemudian jumlah zakat fitrah pun termasuk terjangkau bagi kita untuk melaksanakannya. Berapa Bapak Ibu? Kalau dalam itu beras, ya. Kementerian Agama Papua Selatan sudah memberikan surat edaran bahwa jumlah zakat kita untuk tahun ini sebesar 2,5 kilogram beras, atau kalau dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang itu 30.000 rupiah. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin bayar zakat fitrah mulai dari hari ini, kalau ingin bayar zakat fitrah dipersilahkan datang ke Masjid Baitur Rahman. Sudah dibentuk juga MPZ-nya. Bahkan tadi disampaikan oleh pengurusnya, kalau misalnya tidak sempat datang ke masjid, hubungi baik pengurus Masjid Baitur Rahman, siap dijemput zakat.
sudah lumaknya gitu, kurang apa lagi? Kalau tidak sempat oleh pegawai tadi, tinggal hubungi pengurus masjid, siap dijemput zakatnya tadi. Jadi luar biasa sudah kemudahan-kemudahan yang telah dilakukan oleh kita semua. Jadi zakat fitrah Bapak Ibu sekalian termasuk yang paling ringan untuk dilakukan dari 5 rukun Islam tadi. Sudah dilakukan cuma 1 kali dalam sebulan, jumlahnya pun tidak terlalu banyak, termasuk terjangkau. Kita kalau beli kuota HP baik tahan kita sampai ratusan ribu sebulan. Maka dengan zakat yang cuma 30.000 baik, kita berat untuk melaksanakannya. Kita kalau beli rokok apa sebelum itu? 33, malah lebih mahal harga rokok daripada harga zakat beras. Rokok sehari sebungkus itu tahan. Tapi kalau zakat fitrah setahun sekali cuma. Cukup setahun sekali dikeluarkan, setelah bayar sudah. Kalau sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu yang lebih panjang selama 1 bulan, sudah itu jumlah itu tidak terlalu banyak, tapi kita masih susah untuk bayar zakatnya, maka itu kita tanyakan keimanan kita itu. Bagaimana keimanan kita? Apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Sudah diberikan kemudahan oleh Allah, tapi kita masih malas untuk bayar zakat fitrah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di sini saya memotivasi untuk kita semua, mari bersama-sama menunaikan zakat fitrahnya, jangan sampai terlambat. Kemudian tidak banyak yang bisa sampaikan. Zakat fitrah itu juga kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, kata beliau, zakat fitrah itu kedudukannya sama seperti sujud sahwi. Kenapa dikatakan sama? Kata beliau, sujud sahwi itu dapat menyempurnakan kesalahan kita, menyempurnakan kekurangan kita, menutupi kekurangan kita. Sedangkan zakat fitrah itu dapat menutupi kekurangan kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu kita semua pasti merasa selama bulan suci Ramadan ini pasti masih ada hal-hal yang mungkin banyak kekurangan kita lakukan. Mungkin kita sudah melaksanakan menahan lapar dan haus, namun terkadang tuh materi kadang itu susah dijaga. Atau sebaliknya kita sudah menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, dari makan dan minum, namun masih tetap marah atau masih tetap ghibah, membicarakan orang lain. Nah, zakat fitrah itu sebagai penutupnya, menutupi kekurangan-kekurangan kita selama bulan suci Ramadan. Bahkan ada juga ya hadis yang mengatakan bahwa selama bulan suci Ramadan itu apabila kita belum bayar zakat fitrah, maka pahala puasa kita itu masih tergantung antara langit dan bumi. Nah, setelah dibayar zakat fitrah tadi, maka sampailah pahala tadi ke Allah Subhanahu wa taala. Namun makna hadis ini yaitu ibadah puasa yang kita lakukan itu masih belum sempurna kalau tidak dilengkapi dengan membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita terlambat untuk membayar zakat fitrah. Kalau bisa sudah ada waktu dan sudah ada waktu yang ingin bayar zakat fitrah, mari ditunaikan zakat fitrahnya. Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tahu juga hikmahnya. Hikmah tentang membayar zakat fitrah ini. Yang pertama, zakat fitrah itu mengikis rasa pelit, rasa kikir. Apabila ada di antara kita yang masih berat untuk membayar zakat fitrah, berarti masih ada rasa pelit, rasa kikir kepada hati kita tadi. Nah, zakat fitrah itu tujuannya ingin mengikis rasa pelit tadi, rasa kikir yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, zakat fitrah juga mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Zakat fitrah itu terikat dengan waktu, Bapak Ibu sekalian. Kalau sedekah kapanpun kalau ingin dibayar terserah. Tapi kalau zakat fitrah itu terikat dengan waktu. Waktu yang dianjurkan sudah dibolehkan. Beda ya Pak ya, antara dianjurkan dengan diwajibkan.
Kapan mulai dianjurkan? Dari mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian mulai diwajibkan itu ketika pemerintah menetapkan waktu maghrib itu. Waktu maghrib pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal ini. Maka pada malam hari itu sudah dikenakan wajib gitu. Sudah wajib bayar zakat fitrah sampai esok harinya sebelum sholat Idul Fitri. Nah, apabila ada orang yang masih hidup dan mampu pada saat itu, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Dan alangkah baiknya ketika membayar zakat fitrah itu alangkah baiknya untuk ditunaikan lebih awal agar kita tidak istilahnya itu lalai dalam kewajiban kita. Dan apabila ternyata sudah lewat, bahkan khatib sudah naik di atas mimbar ketika sholat Idul Fitri, maka apabila bayar zakat fitrah pada waktu itu tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah, itu sebagai sedekah biasa. Walaupun misalnya bayar zakat 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bayar zakat fitrah 100.000, anak terlambat atau bayar zakat fitrah 100, itu tidak bisa. Atau dalam bentuk beras, anak terlambat tadi yang membayar beras 1000 kilo, nah itu tidak bisa. Walaupun berkali-kali lipat, tapi waktunya sudah habis, maka itu tetap dinilai sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Kemudian hikmah zakat fitrah yang selanjutnya yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tak cukup apabila kita tidak menunaikan hubungan kita sesama manusia. Kita tahu bahwa hikmah membayar zakat fitrah itu jangan sampai kita yang merayakan kemenangan di hari Idul Fitri nanti, tapi ada saudara-saudara kita yang masih puasa. Kita sudah ada di puasa karena sudah merayakan kemenangan, tapi saudara kita masih ada yang puasa karena dapat duit, dapat harta, dapat sesuatu yang bisa dimakan. Maka zakat fitrah itulah sebagai hikmahnya berbagi kepada fakir miskin agar ketika hari raya nanti fakir miskin pun ikut merasakan kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dan mata Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan melanjutkan kepada Ustaz Jaya Sentosa. Ustaz bersama. Ini bandarnya. Sudah berapa bulan ini ibu-ibu? Sudah. Masya Allah ya. Baik, sebelum kami memberi salam, mudah-mudahan yang menjawab salam kami, kita semua nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Yang menjawab salam kami, mudah-mudahan nantinya ataupun kedepannya nanti bisa naik haji ataupun umroh. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam kami segala urusannya di dunia wal akhirah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Uhayyikum bi tahiyyatis salam, tahiyyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami diberi amanah untuk sedikit membahas tentang apa Lailatul Qadar. Ibu-ibu, ada tidak yang namanya Laila? Ada ya?
Kalau laili ada tidak? Ada laila, layali ya, jamak dari lailun. Lailun, lailani, layali, malam, malam-malam ya. Lailatul Qadar dari bahasa, secara bahasa lail adalah malam, al-qadar adalah ketetapan. Lailatul Qadar jadi malam ketetapan atau malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara bahasa, secara sederhana saja. Baik, kita sama-sama alhamdulillah tadi ketika sholat tarawih ya, kita membaca surat yang luar biasa, suaranya juga masya Allah ya, saking khusyuknya kami tadi ya, tiba-tiba sudah mau witir aja tadi ya, saking khusyuknya mendengarkan ya, menikmati ya, insya Allah. Baik, kita sama-sama tilawah kita ya, sama-sama tilawah agar kita semua mendapatkan pahala. Kita sama-sama membaca surat Al-Qadar. Ayo, wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah ya, sadaqallahul alim. Baik Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kami mau mentafsirkan, kami bukan ahli tafsir. Nanti bahaya, artinya bahaya dalam mendefinisikannya. Setidaknya dalam artinya akan kami bacakan. Nanti ada beberapa pendapat dari ilmu tafsir. Kita sama-sama mengartikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Akan turun bersamanya para malaikat dan malaikat ruh, yaitu Jibril, mengurus ya seluruh perkara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan sampai tibanya waktu fajar. Ini secara arti. Mohon maaf mungkin ada terselip kata-kata yang tidak tepat. Baik, kami akan menyampaikan pendapat Syekh Imam Wahbah Zuhaili dalam kitabnya tafsir, mentafsirkan ayat tersebut. Bahwasanya ada beberapa yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah Lailatul Qadar ialah malam permulaan diturunkannya Al-Quran yang agung di malam bulan Ramadan yang berkah. Jadi itu pertama. Jadi ada di dalam Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam berkah, yaitu di bulan suci Ramadan. Kemudian tadi dibacakan oleh Qarib juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, jadi kita tidak usah berdebat apakah malam 1 dari Ramadan ataukah malam 17 ataukah malam-malam dan ganjil. Tidak usah berdebat ya. Kita berkaitannya dengan turunnya Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar ialah malam yang mulia dan agung, malam keputusan dan takdir.
Allah menghendaki keputusan dan segala perkara Allah dari tahun ini hingga tahun yang akan datang. Keputusan Allah itu dari perkara mati, rezeki, dan yang lainnya. Dan Allah menyerahkan semua urusan itu kepada 4 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Israfil, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israel, dan malaikat Jibril alaihissalam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dalam takdir itu yang pertama ada yang namanya takdir mu'allaq. Nah, ibu-ibu ya, ada yang namanya takdir mu'allaq dan ada juga namanya takdir mubram. Nih, ibu-ibu di majelis taklimnya sudah sempat disampaikan tidak ibu-ibu apa itu takdir mu'allaq dan apa itu takdir mubram? Belum. Mungkin sudah Bu ya, tapi lupa ya. Baik, singkat saja ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kalau takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa diusahakan. Ya, takdir yang masih bisa diusahakan. Contohnya misalnya nih, ada di antara kita yang membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata. Berarti ini adalah takdir yang bisa diusahakan. Dan insya Allah bapak-bapak semuanya bisa membaca Al-Quran, dengan catatan harus belajar. Dan catatannya jangan belajar mandiri. Kalau belajar mandiri, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pasti akan betul, tidak akan salah. Makanya belajar itu harus ada gurunya. Kemudian di sini misalnya ada adik-adik ataupun anak-anak ya, ketika mendapatkan pelajaran ataupun materi dari gurunya kemudian belum paham dan saat itu ia berusaha terus untuk belajar, berarti ini takdir masih bisa diusahakan insya Allah. Kemudian yang kedua tadi adalah takdir mubram. Nah, takdir mubram ini ketentuan yang tidak bisa kita tolak. Contoh yang ringan saja, kita semua bapak-bapak, ibu-ibu ya, dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Ya, contohnya adalah kita dilahirkan nih yang bapak-bapak, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Takdir ini tidak bisa ditolak. Kemudian ibu-ibu dilahirkan dengan jenis perempuan, maka takdir ini tidak bisa ditolak. Jadi takdir ada yang bisa diusahakan dan ada yang tidak bisa, dikarenakan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki masih bisa diusahakan ya, masih bisa diusahakan insya Allah. Baik, yang ketiga dari menurut Syekh Wahbah Zuhaili, yang ketiga, beramal di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan selain bulan Ramadan. Jadi 1000 bulan itu adalah selain pada bulan Ramadan. Jadi misalnya ya, ibu-ibu pada malam Lailatul Qadar berinfak, bersedekah, tilawah, beristighfar dan lain sebagainya, maka Allah akan melipat gandakan sampai berapa? 1000 bulan ya, 1000 bulan. Dan kalau kita main hitung-hitungan maka tidak akan selesai untuk menghitungnya. Maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menurut beliau, para malaikat turun dari tiap langit, yaitu Sidratil Muntaha, dan Jibril bertempat di tengah-tengah para malaikat sampai ke bumi dan mengabulkan doa-doa dari manusia sampai waktu terbitnya fajar. Insya Allah. Jadi pada malam Lailatul Qadar, semua malaikat turun dan di tengah-tengahnya ada malaikat Jibril dan mengabulkan doa-doa dari hambanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah,
sedikit tentang doa. Dari ayat pertama, ya ayyuhalladzina, kemudian ayyaman ma'dudat, kemudian syahrul Ramadan, kemudian wa idza sa'alaka ibadi, kemudian sebelahnya uhilla lakum lailatas syiyam. Ayat pertama ya ayyuhalladzina berkaitan tentang puasa. Ayyaman ma'dudat berkaitan tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi berkaitan tentang puasa. Tiba-tiba ada ayat wa idza sa'alaka ibadi, ya. Dan setelah itu uhilla lakum lailatas syiyam berkaitan tentang puasa. Maka ada keajaiban, ya, ada keajaiban ayat tersebut. Apa? Doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, anni fa inni qarib, yakinlah bahwasanya saya adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, saya pasti akan menjawab doa-doa dari hambaku yang berdoa. Anni ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu, maka hendaknya hamba-hambaku mendatangiku, menjawabku. Wa idza falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mendatangiku dalam artian melaksanakan perintahku, wal yu'minu bi beriman kepadaku, la'allakum yarshudun, agar kalian mendapat petunjuk. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita semua memperbanyak istighfar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kesalahan, kehilafan itu datangnya dari saya pribadi, kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.